Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru terkait dengan masa kerja dan pengabdian guru honorer P2 P3 tidak lulus P3K 2023. Bagaimana di 2024? Nah, ini terkait dengan banyaknya pertanyaan, tidak ada afirmasi masa kerja dan tidak ada afirmasi pengabdian guru honorer di seleksi P3K Guru 2023. Bagaimana nantinya di tahun 2024? Oke teman-teman ya. Teman-teman ya, terutama bagi P2 dan juga P3 teman-teman ya. Kalau kalian mengatakan bahwa tidak ada afirmasi masa kerja dan pengabdian guru honorer di seleksi P3K Guru 2023, memang betul tidak ada teman-teman. Tidak ada tersirat langsung, tidak ada tersurat langsung, tapi itu tersirat. Sekalipun tidak ada afirmasi masa kerja dan pengabdian guru honorer, artinya lamanya guru honorer itu mengabdi tidak diperhitungkan untuk kelulusan di seleksi P3K Guru 2023. Nyatanya ada P2 teman-teman, ada status P2 dan ada status P3. Ya, saya ulangi, ada status P2 dan ada status P3. Kalau dikatakan status P2 berarti ini masa kerjanya sudah lama karena dia terdata di database BKN. Begitu juga dengan P3, berarti ada penghargaan untuk masa kerja guru honorer negeri. Ya, ada penghargaan apabila masa kerja teman-teman itu 3 tahun ke atas, maka teman-teman masuk dalam kategori P3. Yang mana kemarin di P3K Guru 2023 salah satu keistimewanya itu adalah tidak dikenakan nilai ambang batas. Sehingga meskipun teman-teman mendapatkan nilai yang rendah, itu teman-teman tetap berpotensi lulus menjadi ASN P3K Guru 2023. Sehingga kalau misalkan teman-teman guru honorer mengatakan bahwa masa kerja guru honorer kemudian pengabdian guru honorer itu tidak dipertimbangkan di seleksi P3K Guru 2023, sebenarnya itu salah besar. Kenapa? Karena itu sudah ada afirmasi khususnya di P2 dan P3 sebenarnya. Sehingga saya menganggap bahwa sebenarnya untuk tahun 2023 ini ya, untuk 2023 ini untuk penghargaan masa kerja dan pengabdian guru honorer itu sebenarnya ada teman-teman, ada pada diri P2 dan ada pada diri P3 dalam bentuk afirmasi khusus, yaitu tidak ada nilai ambang batas. Sehingga secara otomatis sekalipun nilai P2 dan P3 rendah, itu potensi lulus kemarin dan terbukti ya hari ini teman-teman, banyak P2 dan P3 yang lulus sekalipun nilainya itu tidak tinggi dan bahkan tidak memiliki serdik. Namun ya, kelemahannya itu karena banyak guru honorer yang menginginkan agar ada tambahan nilai untuk masa kerja dan lamanya pengabdian guru. Nah, pertanyaannya bagaimana di tahun 2024? Apakah nantinya akan ada revisi mengenai afirmasi khusus untuk masa kerja dan lama pengabdian guru? Nah, ini yang patut kita tunggu teman-teman kelanjutannya. Insya Allah nanti kalau sudah ada teknis untuk P3K Guru 2024 terkait dengan masa kerja dan pengabdian guru, insya Allah kami akan segera menginformasikan kepada teman-teman. Di sini teman-teman ya, ada tambahan informasi ya di jpnn.com. Di sini katakan sudah ada honorer peserta P3K 2023 kelulusannya dibatalkan. Bahkan di sini dikatakan namanya terpampang. Wow. Para honorer peserta seleksi P3K 2023 yang dinyatakan lulus tidak otomatis mendapat jaminan bakal diangkat menjadi ASN. Pasalnya masih ada tahapan pengisian daftar riwayat hidup atau DRH NIP P3K 2023. Seperti itu ya. Jadi nantinya itu masih ada tahapan pengisian daftar riwayat hidup ya, atau pengisian DRH NIP P3K 2023. Nah, di sini dikatakan teman-teman ya, atau dibahasakan, jika seluruh dokumen pengisian DRH dinyatakan lengkap, barulah dibawa ke tahapan usulan penetapan NIP P3K. Bahkan sebelum masuk tahapan pengisian DRH, peserta seleksi P3K 2023 yang sudah dinyatakan lulus bisa dibatalkan kelulusannya. Jadi hati-hati teman-teman ya, sekalipun teman-teman sudah lulus ya melalui pengumuman di instansi ataupun di SSC ASN, teman-teman harus tetap berhati-hati dalam pengisian DRH. Jadi nantinya akan ada tahapan pengisian DRH teman-teman ya, yang mana peserta seleksi P3K 2023
2023 sudah akan lulus itu bisa dibatalkan kalau ada masalah di DRH. Nah, seperti sudah diungkapkan beberapa kali oleh pejabat BKN maupun Kemenpan RB bahwa jika di kemudian hari setelah pengumuman kelulusan akhir diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai atau menyalahi ketentuan, maka Panselnas CASN berhak menggugurkan kelulusan yang bersangkutan. Ya, jadi DRH itu bakal menjadi jaminan teman-teman ya bagi pelamar yang sudah lulus. Kalau misalkan di pengisian daftar riwayat hidup itu ternyata ada yang tidak sesuai dengan data dan fakta yang sebenarnya, maka Panselnas CASN teman-teman itu berhak ya, punya hak untuk menggugurkan kelulusan yang bersangkutan. Jadi hati-hati, jangan sampai memasukkan data-data salah teman-teman atau data-data fiktif ya pada saat pengisian daftar riwayat hidup. Bahwa hanya pelamar yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan untuk memperoleh NIP P3K teman-teman ya, untuk memperoleh NIP P3K dan SK pengangkatan P3K. Nah, kasus pembatalan kelulusan peserta seleksi P3K 2023 itu sudah muncul di Pemkab Purworejo teman-teman ya, sudah muncul di Pemkab Purworejo. Kenapa muncul di Pemkab Purworejo? Karena jelas sekali di sini dikatakan bahwasanya Bupati Purworejo Nur Hastuti telah menaikkan surat pengumuman nomor 814 tentang pembatalan kelulusan peserta seleksi penerimaan P3K untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan. Ya, ini untuk kesehatan ya, kalau guru belum ada. Nah, di sini sudah ada surat pengumumannya teman-teman ya. Oke. Kemudian di sini kita lihat ada kabar menyejukkan dari FG ANLPSI. Di sini katakan perjuangan Ketua Umum Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade seluruh Indonesia FG HNLPSI Ibu Heti Kustrianingsi akhir mendapatkan status ASN berakhir dengan bahagia. Ini setelah Badan Kepegawaian Negara menyatakan Ibu Heti lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2023. Rasa haru membuncah air mata guru honorer negeri yang sudah mengabdi sejak 2006 ini pun tumpah. Dia kini bisa merasakan seperti yang dialami rekan-rekan seperjuangannya yang sudah lebih dahulu lulus seleksi P3K 2022. Pada seleksi P3K Guru 2021, Heti lulus murni dengan nilai tanpa afirmasi. Sejatinya Heti bisa diangkat P3K, tetapi takdir berkata lain. Heti dan 198.000 guru lulus PG dinyatakan tidak lolos karena tiada formasi untuk mereka. Ya, mereka menjadi korban kebijakan pemerintah yang membuat guru-guru cerdas itu malah tidak terakomodasi. Kemdikbudristek kemudian mengubah kembali kebijakan pada seleksi P3K Guru 2023 yang memasukkan guru honorer prioritas 2 dan P3 hanya dengan tes observasi. Nah, Heti kembali mengikuti seleksi dengan tetap menjalankan aksi turun ke jalan serta lobi-lobi ke pusat. Hasil perjuangan Heti bersama rekan-rekan membuahkan hasil dengan lahirnya regulasi yang tetap memprioritaskan guru lulus PG sebagai P1 tanpa tes kembali. Sayangnya Dewi Fortuna belum berpihak kepada Heti yang kembali gagal di seleksi P3K Guru 2023 sehingga menyisakan 62.000 guru. Saat itu saya merasa lelah, putus asa. Namun saya bangkit lagi karena masih yakin dengan janji Mas Menteri ya dan Prof Nunuk Suryani dan maju lagi di tahun 2023. Heti pun tidak menyerah dengan keadaan. Pola perjuangan dia ubah dengan lebih persuasif, mendekati pemerintah daerah agar mengusulkan formasi bagi P1. Berjuang membutuh modal. Heti tidak bisa hanya mengandalkan bantuan rekan-rekannya. Dia kasihan karena sesama guru P1 tahu pendapatannya tidak seberapa. Perempuan berusia 41 tahun ini pun pontang-panting menjalani pekerjaan sambilan. Apapun dia kerjakan asal ada tambahan pemasukan, mulai dari jual-jualan produk-produk UMKM secara online hingga menjadi pengemudinya online. Wow, luar biasa ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.